Halo adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran PPKN tema 1 subtema 1 ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Devia Keaninda, NIM 2020-33253 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Baik, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nah, Pancasila ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, apa fungsi Pancasila? Baik, fungsi Pancasila sendiri yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Dan yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu penerapan sila yang pertama yang bersimbol bintang emas, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya yaitu membiasakan diri untuk berdoa sebelum belajar, percaya adanya Tuhan yang Maha Esa, memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kebaikan yang diajarkan Tuhan dalam agama dan keyakinan masing-masing, meningkatkan rasa toleransi di masyarakat, dan menjaga kerukunan antar umat. Jadi, nilai yang perlu diterapkan pada sila Pancasila yang pertama yaitu yang berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Selanjutnya yaitu penerapan sila Pancasila yang kedua yang bersimbol rantai, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sila kedua ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat, bahwa setiap manusia yaitu punya derajat yang sama, dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Contoh penerapannya yaitu mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun pendidikan. Jadi, sila kedua ini yang berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Selanjutnya, kita menginjak ke sila ketiga yang bersimbol pohon beringin, yang mana sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa kita harus menghargai dan menjaga keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Persatuan menjadi kunci utama untuk menyatukan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman yang besar. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita harus mengutamakan persatuan di atas kebinekaan atau keberagaman. Sila ketiga ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Jadi menerapkan sila Pancasila yang ketiga ini sangat penting. Selanjutnya yaitu penerapan sila Pancasila yang keempat yang bersimbol kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Contoh penerapan sila yang keempat ini yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksa kehendak orang lain, lebih mementingkan kepentingan bersama daripada diri sendiri, menghormati dan menerima hasil musyawarah, dan lain-lain. Jadi, sila keempat ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, sila yang kelima yang bersimbol padi dan kapas yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima yaitu berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasi orang lain dengan hak milik kita, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain, bersikap adil. Jadi, sila yang kelima ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Cukup sekian pembelajaran pada mata pelajaran PPKN ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.